Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Tema kita kali ini memperbaiki sholat. Kita sangat perlu atau penting memperbaiki sholat agar kita betul-betul merasakan kedamaian, kenikmatan di dalam sholat itu maupun di luar sholat kita. Saudara, yang pertama ingin saya sampaikan, mohon maaf, jangan menganggap sholat itu satu kewajiban. Jangan menganggap sholat itu adalah satu kewajiban. Kalau kita menganggap adalah sholat itu satu-satunya kewajiban, maka yang akan muncul dalam pikiran kita hanya sholat, tidak lagi memikirkan yang lain. Sholat dan sholat. Saudara, ingat, ada yang lebih penting daripada sholat. Ini yang sering kita lalaikan. Yang penting sholat, karena sholat adalah kewajiban. Tapi lupa apa tujuan sholat. Yang lebih penting daripada sholat itu adalah tujuan sholat itu sendiri. Subhanallah. Karena kita menganggap bahwa kewajiban yang harus kita kerjakan adalah sholat, kita tidak peduli lagi yang lain, sehingga kita di sini terjebak. Yang penting sholat, yang penting sudah melaksanakan kewajiban. Setelah selesai sholat, keluar rumah atau keluar masjid, sibuk mencari aib orang lain, sibuk mencaci, menghina, membenci orang lain. Kalau kita seperti ini, kita sudah gagal dalam sholat selama sekian puluh tahun.
Karena amanah sholat itu sendiri dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan jadi pertanyaan, sudah berapa puluh tahun kita sholat? Apakah kita sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenyataannya yang ada sekarang ini, semakin rajin sholat, semakin kuat sholat, semakin banyak juga maksiatnya. Ini yang jadi kenyataan sekarang. Banyak kita lihat, saudara, bukan cuma orang awam, ustadz yang dianggap ulama, sholatnya rajin, mungkin kita nggak tahu, tapi caci maki, penghinaan juga luar biasa. Kenapa? Karena tidak memahami tujuan sholat yang sebenarnya. Dia menganggap sholat itulah satu-satunya kewajiban. Kalau kita sudah sholat pasti masuk surga. No. Saudara, kalau kita mengharap surga karena sholat kita, pahala kita tipis harapan, saudara. Bagaimana kita sebenarnya menjaga atau memperbaiki sholat? Yang pertama kita lakukan, perbaiki dulu hati. Jaga hati. Jangan sampai hati itu menjadi liar kesana kemari, menyakiti hati orang lain. Kalau ini yang terjadi, berarti kita gagal melaksanakan sholat selama berpuluh-puluh tahun, gagal total. Karena dikatakan hati yang baik, baik pula segala amal perbuatannya. Hati yang buruk, maka buruk segala amal perbuatannya. Saudara, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dua sahabat mengambil daging yang paling bagus dan daging yang paling buruk, maka dua sahabat tadi ini berangkat ngambil daging. Tapi dua orang ini masing-masing datang membawa hati. Lalu Nabi bertanya kepada masing-masing, apa alasan membawa daging, membawa hati ini? Mereka menjawab, yang satunya menjawab, karena apabila hati seseorang itu baik, maka baiklah segala amal perbuatannya. Tapi apabila hati seorang itu yang buruk, maka buruklah segala amal perbuatannya. Jadi kalau kita mau memperbaiki sholat, hati yang perlu dibenahi dulu. Setelah sudah dibenahi, dijaga. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Memperbaiki sholat bukan membuat merdu bacaannya, bukan
membuat lembut rukuh sujudnya, bukan. Apalah artinya bacaan kita merdu luar biasa, rukuh sujud kita lembut luar biasa, tapi setelah selesai sholat sibuk kita mencari aib orang lain, sibuk kita mencaci orang lain, menghina orang lain, menfitnah orang lain. Maka saya katakan di sini, sholat kita tidak berguna selama ini. Gagal kita melaksanakan sholat selama berpuluh-puluh tahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekali lagi saudara, jaga hati agar hati kita tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita bisa menjaga hati, insya Allah kita bisa menjaga hati orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati sendiri, mustahil kita bisa menjaga hati orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.